Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Puji syukur bagi Sang Pemilik kehidupan yang terus memelihara dan memberkati kita sampai hari ini. Mari kita terus berharap dan mengandalkan Dia dalam kehidupan ini, serta terus membangun relasi dengannya dalam hidup yang dianugerahkan bagi kita. Melalui saat teduh pagi ini, dengan rehat edisi Selasa 8 September 2020, kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa, sungguh kasih-Mu dan pertolongan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena belas kasihan Tuhan. Karena itu kami sungguh bersyukur. Rasa syukur kami nyatakan lewat kerinduan kami untuk selalu dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu akan kami dengarkan. Roh Kudus tuntun kami, sehingga firman ini tetap menjadi pegangan dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, firman Tuhan demikian. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Pemerintah adalah hamba Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki penilaian tersendiri tentang ukuran pemerintah yang baik dan berhasil. Ada yang menilai berdasarkan cara kepemimpinannya. Ada juga yang menilai berdasarkan kebijakan dan program yang diterapkan di tengah masyarakat. Jika pemerintah melakukan hal-hal yang baik dan benar, berarti ia memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun bagaimana jika pemerintah justru melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan? Saudara-saudara, hal inilah yang dialami orang percaya di Roma ketika Nero menjadi kaisar Romawi. Ia bersikap sangat kejam terhadap orang Kristen. Namun dalam suratnya, Paulus mengingatkan mereka untuk tunduk kepada pemerintah. Apa alasan Paulus menyatakan demikian? Pertama, pemerintah ada dalam kedaulatan Tuhan. Jika pemerintah itu melakukan hal yang jahat, maka Tuhan akan menumbangkan mereka pada waktunya. Kedua, pemerintah diberikan oleh Tuhan untuk menjamin keteraturan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadi alat Tuhan untuk memastikan keadilan bagi rakyatnya. Paulus memakai kata takluk dalam hal sikap kita terhadap pemerintah. Kita tunduk kepada pemerintah dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Namun bukan berarti kita harus taat jika hal itu tidak sesuai
dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita juga adalah anak bangsa yang harus tunduk kepada pemerintah dan melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita tunduk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, dan sebagai pemerintah yang adalah alat Tuhan harus memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu yang boleh Kau nyatakan kembali dalam kehidupan kami di pagi yang indah ini. Kami boleh ada seperti saat ini semua karena anugerah-Mu. Kiranya kasih dan tuntunan-Mu akan terus berlanjut dalam perjalanan kehidupan kami hari ini Tuhan. Dalam kami menapaki hidup anugerah Tuhan. Berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Sehingga kami boleh mengangkat tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, sukacita dalam hidup dan kehidupan kami. Iya Bapa, kami datang membawa anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Dalam perjuangan-perjuangan mereka di tengah-tengah kehidupan ini menggapai cita-cita mereka. Tuntun mereka Tuhan. Arahkan mereka, karuniakan selalu kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Iya Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan kiranya tuntun, Tuhan kiranya sertai, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, buat majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu, Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan-pelayanan dan dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Kami bawa kakek Dafan yang masih dirawat di ICU rumah sakit PKT. Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan orang tua terkasih kami ini. Kami berdoa Tuhan buat yang lalai ingatkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami bawa pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, berkati pemerintah kami di Kota Bontang dan pulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati tim medis, sehatkan, kuatkan mereka dalam mengangkat tugas pelayanan mereka dengan baik. Kami serahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka semua seperti sedia kala. Ya Bapa, tuntun kami untuk menjalani kehidupan ini dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Yakinkan kami bahwa Tuhan mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan berperkara di dalam penelitian untuk menemukan vaksin bagi COVID-19 ini. Dan biarlah karya Tuhan yang akan dinyatakan. Iya Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, sukacita kami. Kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.